Shalom, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Jadi di dalam masa-masa kita berjuang agar hidup kita boleh makin menyerupai Kristus dan makin berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan pelayanan dari renungan firman Tuhan di Sepakat Ministry. Kiranya boleh memberikan subscribe channel ini dan memberikan like, komentar, doa, dan juga bagikan pada orang lain agar boleh banyak orang juga mendapatkan firman Tuhan dari renungan-renungan yang saya sampaikan. Saudara, kita sudah merenungkan berbagai rangkaian renungan mengenai buah Roh Kudus. Sudah ada 9 tema dan satu lagi bagian terakhir minggu yang lalu. Yang penting bagi kita sekarang adalah begini. Bukan hanya kita sudah tahu apa itu buah Roh Kudus, definisinya, bagaimana caranya dan sebagainya, tetapi apakah hidup kita berbuah? Apakah orang lain bisa melihat dan merasakan buah kita dan memuliakan Allah? Atau jangan-jangan kita menghasilkan buah palsu, buah yang dikarbit sehingga tidak bertahan lama dan akhirnya akan mati, bahkan buah yang ditempel saja sebagaimana buah imitasi. Sebuah renungan buat kita semua di dalam kita bergumul makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Di dalam surga kami sudah tahu tentang buah Roh Kudus. Tolonglah kami, gerakan kami untuk bisa bukan cuma tahu, tapi menghidupinya dan terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat bagian dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Judulnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Masa seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bikin juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ke-6. Karena siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dan dikumpulkan orang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dari renungan ini, dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang bisa kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Yang pertama adalah Allah Bapa adalah pengusahanya, Allah Anak adalah pokok anggur yang benar, dan kita orang percaya adalah ranting-rantingnya. Saudaraku, Allah Bapa bukan hanya seorang petaninya saja, farmer, bukan. Tapi dia tahu semua hal tentang anggur. Bagaimana anggur bertumbuh, apa yang dibutuhkan oleh anggur tersebut bertumbuh, dan kapan dibutuhkan hal-hal itu. Dia tahu setiap anggur dengan dekat, saudara. Ini luar biasa. Kalau hanya sekedar petani sudah punya pengetahuan juga, itu juga sudah hebat. Tetapi dia adalah seorang pengusahanya. Allah Maha Tahu. Dia mengenal kita. Baik, buruknya, dia mengasihi kita. Seperti perumpamaan tentang talenta, waktu seorang tuan memberikan masing-masing itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tuannya tahu kemampuan mereka masing-masing. Sehingga di sini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan, membohongi Tuhan. Dia berpura-pura seolah-olah menghasilkan buah tapi palsu. Mengapa kita tidak bisa? Karena Tuhan tahu dia adalah pengusahanya. Dia adalah pengusahanya. Bagian yang kedua adalah begini. Ada 2 jenis ranting yang disebut di sini, dan ranting itu menunjukkan sangat bergantung dengan pokoknya. Ranting tidak bisa hidup dengan sendirinya. Yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Singkat dikatakan di sini, dipotongnya ranting itu, dibuang keluar, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Wah, ini satu hal yang sangat mengerikan sekali. Kita renungkan ini minggu yang akan datang. Ada jenis ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah. Dikatakan di sini, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saudara, apa persamaan antara ranting yang tidak berbuah dengan ranting yang berbuah? Sama-sama perlu tindakan dengan pisau yang tajam. Bedanya adalah apa? Ranting tidak berbuah dipotong, dibuang keluar. Tapi ranting yang berbuah dengan pisau yang tajam dibersihkan supaya lebih banyak berbuah.
Saudara, ada istilah di dalam perkebunan adalah teknik pruning. Pruning itu adalah pemangkasan atau penghilangan berbagai bagian tanaman yang berpenyakit, yang sudah tidak produktif, dengan tujuan apa? Membentuk tanaman itu, menjaga kesehatannya, supaya apa? Meningkatkan hasil atau kualitas buah yang jauh lebih baik. Jadi ada masanya tanaman harus dipruning, dipangkas, supaya apa? Menghasilkan kualitas buah yang lebih baik. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Mereka terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ayat 2, pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, pruning itu, pemangkasan Tuhan itu painful, menyakitkan tetapi bermanfaat. Saudaraku, bukankah hidup kita juga kadang penuh dengan penderitaan, painful, pain. Saudara, pain yang kita alami itu bisa jadi sebuah tanda bahwa Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan menolong kita untuk menjadi the best we can be. Tapi saudara, saat dibersihkan Tuhan itu, kita sakit sekali bukan? Harus dibersihkan dengan pisau yang tajam. Sakit sekali. Tetapi sadarkah kita bahwa waktu itulah, waktu Tuhan memegang kita dengan yang paling dekat, dan dia mengambil pisau dan membersihkan kita. Tangannya paling dekat saat dia menyentuh kita, saat proses pruning seperti itu. Artinya apa saudara? Waktu engkau di dalam pain, penderitaan yang sangat sulit sekali, sebagai proses daripada pembersihan daripada Tuhan, saat itulah Tuhan paling dekat dengan engkau. Apakah Anda pernah mengalami proses dibersihkan oleh Tuhan? Saudaraku, tidak mudah. Tapi belajarlah bersyukur dan bertahanlah. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu dan kenal setiap kita. Engkau sedang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Memang sakit, tidak enak. Mungkin ada bagian-bagian yang harus dipotong oleh Tuhan. Kau diberikan ujian yang begitu berat oleh Tuhan. Dilihat seberapa kuat kualitas imanmu. Dan proses terjadi. Painful, tapi sangat bermanfaat bagi kita. Dan bagian yang ketiga adalah tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Apa efeknya? Pertama, berbuah banyak. Yang kedua, minta apa saja akan menerimanya. Sudah bayangkan sekali ya. Ini berkat besar yang akan kita terima jika kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Abide in me, kata Yesus Kristus. Abide in me. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita? Yang pertama, di dalam hidup doa kita, daily prayer. Adakah engkau berdoa? Bukan hanya basa-basi doa merem saja, tapi sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan yang erat di dalam doamu. Menangis di dalam doamu, bergumul di dalam doamu. Adakah engkau spend waktu di dalam membaca firman Tuhan? Bukan sekedar basa-basi saat teduh pagi atau di gereja, tetapi punya relasi yang betul-betul dekat dengan Tuhan, membaca firman, mencari pimpinan Tuhan, dan terus merenungkan firman Tuhan sepanjang waktu. Adakah engkau trust and depend on God? Sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku bergantung kepada Tuhan. Dan yang lain adalah adakah engkau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan 100% tanpa kompromi. Saudara, 4 hal tadi adalah 4 hal bagaimana kita belajar untuk tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Nah, saudara, bagian terakhir adalah tujuan akhirnya adalah apa? Bapa dipermuliakan. Yang kedua, orang-orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Saudaraku, proses buah yang kita hasilkan itu bukan demi kemuliaan diri. Bukan demi dipuji, wah orang ini rohani sekali ya, orang ini murah hati sekali ya, bukan. Kalau itu yang terjadi adalah salah tujuan. Tujuannya adalah untuk apa? Memuliakan Bapa yang di surga. Adakah Tuhan dipermuliakan dengan hidupmu? Saudara, yang kedua, tujuannya adalah apa? Waktu orang-orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi sebuah kesaksian bahwa ini orang Kristen, ini murid Tuhan, ini berbeda. Sehingga apa efeknya, saudara? Waktu kita berdoa, dikatakan di situ kan, doa menjadi sebuah jawaban dari Tuhan, ya apapun yang kita doakan Tuhan berikan. Kita harus tahu kita berdoa seperti apa. Doa yang apa? Doa yang mempermuliakan Bapa yang di surga. Sehingga sinkron semua, saudara. Sinkron semua. Saudara, bagian yang terakhir adalah begini. Maukah kita abide in Christ? Berdiam dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kenapa? Karena di dalam Kristus, engkau dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan menolong kita sekalian. Terus memberkati. Amin.